Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya Cindy Ramadan selaku moderator dan rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gina Sokarsandana dengan NPM 2513031059. Perkenalkan, nama saya Dia Iris Karifani dengan NPM 2553031004. Perkenalkan, saya Seira Maulida dengan NPM 2513031060. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pengecualian. Kurva ini menjelaskan tentang penawaran tenaga kerja yang berbelok ke belakang. Kurva ini menggambarkan tentang upah dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh tenaga kerja, yang dimana ketika upah naik maka jumlah kerja akan naik. Tetapi ketika upah sudah tinggi, seorang merasa pendapatannya sudah cukup sehingga mereka mengurangi jam kerja untuk menikmati waktu luang. Baik, di sini saya akan menjelaskan backward bending labor supply curve atau bisa disebut dengan kurva penawaran tenaga kerja berbelok ke belakang atau berbalik ke belakang. Jadi di sini bisa kita lihat upah pada tabel ini dari upah 2.000 sampai dengan 14.000 mengalami jika dibuat dengan kurva itu kurvanya kurva penawaran positif. Kenapa disebut kurva penawaran positif? Karena ketika upah naik maka jumlah jam kerja juga ikut naik. Bisa kita lihat pada upah 16.000 dengan 18.000 upahnya kan naik, tetapi jumlah jam kerjanya menurun. Itu mengapa seperti itu? Karena biasanya para pekerja jikalau sudah mendapatkan upah yang tinggi, mereka lebih memilih untuk memakai waktunya dengan yang lain, dengan hal lain. Nah, jadi kita buat kurvanya 2.000, ketika upahnya 2.000 maka jumlah jam kerjanya 4 dan seterusnya. Maka dari itulah kurva penawaran tenaga kerja ini berbelok ke belakang. Jadi sebagai contoh ilustrasinya, jika ada seorang buruh pabrik yang upahnya itu 5.000 per jam, jadi upahnya itu kan kecil. Dia akan menambah jam kerja untuk meningkatkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau misalnya upahnya naik, maka dia akan menambah jumlah jam kerjanya. Nah, bagaimana kurvanya itu berbelok ke belakang? Karena jika upahnya itu sudah naik lebih tinggi, dia akan mengurangi jumlah kerjanya. Jadi kalau misal dia pendapatannya sudah tinggi, misalnya 20.000 per jam, dia akan mengurangi jumlah kerja untuk menikmati waktu luangnya. Oke, kesimpulannya jika upah naik maka jam kerja akan naik juga. Tapi jika upahnya naik lebih dari kebutuhannya maka jam kerjanya akan menurun. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.